yang terjadi adalah incest, hubungan seks sedara, yang pelakunya adalah ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, tetangga, orang-orang terdekat. Justru orang-orang terdekat yang harusnya melindungi kita itu malah melecehkan kita. Masya, itu ada ya kakak? Hampir sebagian besar orang pelakunya terdekat, justru orang terdekat. Iya, bukan orang-orang dari jauh. Memang miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi. Masih bersama saya Olga di podcastnya Wanita Nasdem Bicara. Dan hari ini saya bersama seorang wanita. Ya tentu saja, karena temanya adalah Wanita Nasdem Berbicara. Saya bersama seorang wanita yang bergerak di sayap Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Maya. Assalamualaikum Kakak Maya. Waalaikumsalam. Apa kabar Kakak Maya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini bareng siapa Kakak? Iya, tadi kebetulan di sini tadi ada rapat DPW, rapat dengan DPW, sehingga dari jam 2 sudah di sini. Masya Allah, jadi berkesempatan juga mampir di kanal Restorasi. Terima kasih banyak ini kakak. Oke. Nah, jadi kakak Maya ini adalah sekretaris dari sayap Garnita Malahayati DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Benar. Oke. Nah, kalau mau tahu dong kakak, ceritain sedikit apa sih itu Garnita Malahayati? Garnita Malahayati salah satu sayap Partai Nasdem, sayap perempuan yang fokus untuk isu-isu perempuan di Partai Nasdem, karena tapi selama ini banyak situasi perempuan yang harus direspon terkait dengan baik situasi politik maupun situasi sosial perempuan. Nah, sehingga sejak terbentuk Partai Nasdem ini juga terbentuk sayapnya, sayap perempuan Garnita Malahayati Partai Nasdem. Nah, di Garnita ini itu juga tidak hanya pengurusnya dari DPP. Oh, dia terstruktur ya kan, dari DPP terus ke Garnita, wilayah. Pengurus wilayah juga ada pengurus DPD Garnita yang ada di daerah-daerah 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah sudah terbentuk semua Garnita Malahayati. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi beruntung sekali sebenarnya ada Partai Nasdem juga kakak ya, karena di Partai Nasdem ada sayap Garnita tadi itu, Garnita Malahayati yang bergerak di bidang selain politik juga sosial untuk perempuan juga. Benar ya. Oke. Nah, terus kakak, apa yang dilakukan sama teman-teman Garnita selain untuk perempuan tadi dan juga anak misalnya? Sejauh ini sudah apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Garnita? Iya, yang dilakukan oleh Garnita ada dua hal, kerja politik dan kerja sosial. Kerja politik, bagaimana kita mendorong perempuan-perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan di dalam struktur desa atau kelurahan, ataupun pengambilan keputusan perempuan bisa masuk di politik praktis. Politik praktis ya, utamanya kalau perempuan-perempuan mau, ayo kita sama-sama bergabung di Partai Nasdem. Oke, benar itu. Kalau kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh Garnita, kita selama ini kami telah melakukan operasi bibir sumbing, telah melakukan pembagian sembako, bahkan juga kita melakukan edukasi kepada perempuan-perempuan dan anak terkait kesehatan reproduksi perempuan. Berarti memberi pemahaman juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang belum terlalu ini tentang
bagaimana pentingnya mengurus diri sebagai seorang perempuan. Iya. Kayak tadi reproduksi itu juga. Reproduksi itu sangat penting dan selain kesehatan reproduksi, tapi karena kita saya Partai Nasdem, bagaimana juga kita memberikan edukasi kepada perempuan untuk terlibat aktif di dalam dan ikut berpartisipasi dalam partai politik. Tidak hanya di rumah saja Tidak Kakak hanya ya. di rumah. Jadi kita harus patahkan stigma orang-orang kalau perempuan itu hanya bisa di dapur dan di kamar, ya kan? Iya. Jadi perempuan itu bisa di mana saja, Iya. termasuk di dunia politik. Iya. Oke. Nah, terus Kakak, nih kan kemarin terutama ini dari pusat dulu Kakak ya kan? Dari pusat Partai Nasdem itu membentuk yang namanya posko Iya. pengaduan kekerasan seksual terhadap siapa saja, mau itu Iya. perempuan ataupun Laki-laki. iya laki-laki. Karena tidak bisa dipungkiri ada beberapa juga memang sih lebih mendominasi perempuan untuk yang terkena kekerasan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga. Nah, untuk Sulawesi Tengah sendiri saat pembangunan posko tersebut, apakah Garnita mengambil peran untuk posko tersebut atau seperti apa Kak? Mau bicara posko pengaduan kekerasan seksual yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, berangkat dari RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Nah, salah satu partai yang paling getol mendorong RUU tersebut adalah Partai Nasdem. Nah, sehingga kita merasa bertanggung jawab secara moral, tidak hanya tanggung jawab politik untuk meloloskan RUU ini, tapi tanggung jawab sosial kita adalah membentuk membentuk posko untuk pengaduan kekerasan seksual dari pusat sampai ke daerah. Nah, posko ini juga Garnita mengambil peran, karena di DPW tidak hanya di DPW tapi dilibatkan juga posko ini melibatkan badan hukum Nasdem, Garnita, Gemuruh dan Garda. Nah, kenapa melibatkan unsur sayap dan badan? Karena kalau umpamanya yang banyak menjadi korban kekerasan adalah perempuan. Iya, mendominasi perempuan. Dominasinya perempuan. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Tengah, saya berdiskusi dengan salah satu organisasi pengada layanan yang ada di Sulawesi Tengah. Tahun 2021 saja terjadi 48 kasus kekerasan seksual yang di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022 di bulan Januari ini saja itu sudah ada 4 kasus yang terlaporkan di organisasi pengada layanan tersebut. 4 kasus untuk di awal tahun 2022 ini sudah ada 4 kasus. Wow, terkhusus di Sulawesi Tengah itu kayak? Di Sulawesi Tengah itu yang terlaporkan di salah satu pengada layanan, organisasi pengada layanan. Pengada layanan yang ada di Sulawesi Tengah. Itu perempuan semua itu Kak? Korbannya perempuan semua. Korbannya perempuan semua, juga terjadi, ada juga anak perempuan. Wah. Iya. Sangat miris ya Kak. Sangat miris kalau mau bicara soal kekerasan seksual, memang sangat tidak habis-habisnya Kak. Iya. Kira-kira kenapa tidak habis-habis ini kekerasan seksual yang ada di Indonesia, terkhusus Sulawesi Tengah juga, karena masih awal tahun sudah ada 4 yang kasus terjadi di Sulawesi Tengah sendiri, sudah ada 4. Sebenarnya bukan tidak habis-habis atau kenapa sekarang banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Bukan, sebenarnya kalau kita mau melihat keberanian
keberanian warga untuk melaporkan kasus tersebut. Oh iya benar. Ya, warga sudah berani melaporkan karena sebelumnya ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKDRT, dan saat ini ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu membuat orang-orang jadi berani untuk melaporkan karena ada cantolan hukumnya. Nah, kasus-kasus ini yang terjadi di Sulawesi Tengah itu beberapa kasus yang terjadi adalah incest, hubungan seks sedara, yang pelakunya adalah ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, tetangga, orang-orang terdekat. Justru orang-orang terdekat yang harusnya melindungi kita itu malah melecehkan kita. Masya, itu ada ya kakak? Hampir sebagian besar orang pelakunya terdekat, justru orang terdekat. Iya, bukan orang-orang dari jauh. Memang miris yang banyak terjadi ya. Kalau kita melihat juga kasus kekerasan seksual ini terjadi tidak hanya kepada warga yang miskin saja, karena banyak yang terjadi di desa-desa atau di perkampungan padat penduduk. Berarti bukan cuma di kota saja yang marak kekerasan terhadap perempuan. Iya. Tapi di desa-desa juga. Di desa-desa banyak. Kalau di kota-kota perkampungan padat penduduk itu yang banyak. Banyak ya kan? Iya. Ya, salah satu faktor penyebab adalah mungkin asumsi saya, subjektif saya adalah tingkat kemiskinan. Karena beberapa kasus yang kami bersama-sama dengan teman-teman organisasi pengada layanan itu rumahnya kecil, cuma memiliki satu kamar, di mana di kamar tersebut tinggal anak, ayah dan ibu serta orang lain. Nah, itu salah satu penyebabnya, ketidaklayakan. Baru itu juga terjadi karena beberapa akibat pergaulan. Pasca bencana, masyarakat kita banyak yang tinggal di Huntara. Pasca bencana 2018. Iya, 2018 banyak yang tinggal di Huntara. Karena rumahnya memang rusak. Nah, di Huntara kita tahu bagaimana di Huntara. Tidak ada kamar, berkerumun ya kan? Berkerumun, orangnya berkerumun di situ. Iya. Jadi ternyata di tempat-tempat yang seharusnya dipakai untuk tinggal itu di Huntara itu ternyata banyak juga terjadi. Banyak. Iya, bahkan juga ada kekerasan seksual pelakunya anak dengan anak. Anak dengan anak. Itu coba-coba itu kan. Iya. Astagfirullah. Itu. Iya. Oh, kakak adik. Tidak, berteman. Ada satu kasus yang kemarin diskusi dengan organisasi pengada layanan tersebut. Itu di Sulawesi Tengah tuh, Kak? Di Kota Palu. Waduh. Di Kota Palu, Kota Palu bagian utara, saya tidak bisa menyebutkan di kelurahan apa. Iya. Ada anak perempuan, anak 12 tahun, laki-laki 14 tahun, akibat katanya DJ saya cukup tidak mengerti. Oh, ada event DJ begitu. Jadi DJ ketemu di tempat anak DJ. Laki-laki ke tempat DJ. Ketemu dengan si perempuan? No, bukan. Jadi pas pulang DJ, anak tersebut diberikan sesuatu oleh temannya, mungkin narkoba. Asumsi kita narkoba. Pulang ke rumah karena rumah anak ini tidak memiliki pengamanan yang cukup dan kamarnya tidak punya pintu. Masuklah anak laki-laki ke kamar anak perempuan. Nah, tapi tidak sadar, anak itu tidak sadar. Tidak sadar saat asumsinya seperti itu. Jadi terjadilah kegabrutan itu, Kakak ya. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau kita mau bicara panjang, kekerasan seksual yang terjadi itu sangat panjang. Sangat panjang.
panjang dan banyak sekali dinamika yang terjadi. Nah, kekerasan seksual ini itu berdampak sangat buruk terhadap korban. Bukan saja secara fisiknya, mentalnya sangat terganggu. Kenapa? Karena kekerasan itu, pelecehan tersebut akan diingat sepanjang hidupnya, sehingga penting kita melakukan psikososial terhadap anak, terhadap korban. Nah, penanganan khusus ada sih Kak kalau misalnya untuk korban itu ada tidak? Ya, kebetulan Garnita juga tergabung di Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah. Nah, di mana di Gerakan Perempuan Bersatu juga memiliki banyak organisasi pengada layanan, termasuk ada psikolog. Kan kalau kita mau bicara kekerasan seksual ini, kita bicara soal penanganan hukum juga penanganan kesehatannya. Kenapa penting? 72 jam setelah korban mendapat perkosaan itu harus dibawa ke tenaga medis agar korban tidak hamil. Aduh, saya itu membayangkan bagaimana Kakak. Miris. Bukan cuma miris, kayak saya sebagai perempuan ini kayak bagaimana Kakak ya, apalagi belum menikah, kalau dengar yang seperti ini kayak Masya Allah sakitnya. Iya. Banyak korban juga tidak mau menikah karena trauma. Jadi dari tidak mau menikah gara-gara dia mendapat kekerasan seksual tadi, dia trauma, tidak mau menikah. Ada kasus yang Kakak dapat seperti itu? Sampai sekarang dia tidak mau menikah gara-gara itu? Untuk di Sulawesi Tengah sendiri belum ada kasus tersebut, tapi beberapa kasus yang memang anak-anak orang-orang yang mendapat kekerasan seksual ini itu akan merasa rendah diri, merasa saya bukan siapa-siapa lagi. Benar. Terus Kakak, biasanya kan juga ada beberapa mungkin yang takut. Maksudnya takutnya itu karena ini kan aib gitu. Itu kan banyak yang anggap ini aib, jadi tidak mau dicerita ke siapapun, termasuk mungkin ada organisasi sebenarnya yang mau membantu, yang menaungi itu, tapi keluarga mungkin merasa tidak perlu karena itu tadi, itu aib. Gimana itu menurut Kakak Maya? Iya, beberapa kasus memang ada keluarga yang tidak mau melaporkan karena itu menganggap aib keluarga. Tapi memang kalau kita mau bicara mekanisme rujukan penanganan kasus kekerasan ini kan itu mulai dari desa-desa, kelurahan, melibatkan semua unsur yang ada di desa sehingga kasus tersebut bisa terlaporkan. Makanya Garnita Malahayati itu melakukan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Gitu. Jadi memang sangat penting ya Kakak untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan maupun laki-laki sebenarnya. Jadi jangan asal sembarangan Kakak ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Wah, menakutkan. Nah, terus Kakak, untuk pencegahan yang menurut Kakak Maya, pencegahan untuk menjauhi kekerasan seksual itu seperti apa menurut Kakak Maya? Apa yang perlu dilakukan sama kita dan korban tadi gitu, biar tidak mendapat lagi kekerasan? Mau bicara kekerasan seksual itu kita ada penanganan dan ada pencegahan. Nah, pencegahan ini juga kita melakukan edukasi terhadap warga, melibatkan semua unsur-unsur yang ada di desa ataupun di kelurahan. Nah, bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah. Mungkin kalau saya bersyukur sekali saya bisa di Garnita, di saya Partai Nasdem, karena Nasdem sangat peduli dengan bagaimana
pencegahan kekerasan seksual ini? Bagaimana dengan orang-orang yang kelompok-kelompok rentan yang ada yang ada? Oke, beruntung juga sebenarnya kanal restorasi didatangi, disinggahi oleh Kakak Maya. Kita bercerita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, anak maupun mungkin ada beberapa juga para laki yang terkena kasus itu kekerasan seksual. Nah terus Kakak, menurut Kakak Maya, selain kekerasan seksual secara fisik maupun mental, apakah kekerasan seksual itu bisa terjadi selain di dunia nyata, di dunia maya, apakah itu bisa terjadi, Kakak Maya? Sangat bisa terjadi. Kembali tadi diskusi dengan organisasi pengada layanan itu dan unit PPA Polda Sulteng itu tahun 2021 juga beberapa laporan kasus kekerasan seksual seksual di dunia maya. Dunia maya ada. Iya. Media sosial emang agak-agak kejam. Riskan dengan itu juga. Rata-rata korbannya perempuan juga. Ada satu room yang perempuan bisa laki-laki dan perempuan bikin janji sampai kencan di suatu tempat, di room tersebut. Dan perempuan ataupun korban mendapat ancaman kalau tidak memberikan uang kepada pelaku, foto-foto mereka akan disebarluaskan. Foto-foto syur. Berarti iya. melakukan pertemuan tadi iya. tersebut, iya. mereka foto-foto. Goblok. bukan goblok, tapi kita mungkin ada sistem yang ada di situ, kita tidak mungkin, karena mungkin saya gaptek, saya tidak ini. Dia pikir dia adalah kekasihku dan dia tidak akan melakukan hal yang tidak merugikanku, jadi foto dengan keadaan bugil, mau saja Kakak ya. Dan ketika foto tadi itu si pelaku ini kepengen lagi atau tidak dikasih uang misalnya, dia mengancam akan menyebarkan foto atau mungkin ada video juga seperti itu. Wow. Gitu. Iya, memang dunia maya juga sedikit ini ya Kak, sedikit kejam. Bukan sedikit kejam, dunia maya bukan sedikit kejam, tapi kejam sekali. Tapi bukan Maya Safira ya. Jadi kalau Kakak Maya Safira Latopada itu baik hati dan tidak sombong. Kecuali dunia maya yang kadang-kadang itu menyakitkan. Dan mungkin Kakak Maya itu saja dari saya pertanyaan-pertanyaan yang urgent. Mungkin Kakak juga bisa kasih ini deh ke teman-teman di luar sana, ke perempuan-perempuan, ke anak-anak, dan juga mungkin yang sudah pernah terkena kasus kekerasan tadi. Kira-kira apa pesan buat mereka biar tidak down terus? Iya, sekarang darurat kekerasan seksual. Penting ada kebijakannya. Kita lagi mendorong kebijakan kekerasan seksual untuk teman-teman, kakak-kakak yang ada di luar sana, untuk terhindar agar kita tidak mendapatkan kekerasan seksual. Kita perlu membatasi diri juga, tidak harus tertutup, tapi bagaimana kita membatasi diri, bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing sehingga kita tidak memancing juga terjadi kekerasan seksual. Jika itu terjadi, segera laporkan ke orang-orang yang terpercaya. Termaksud di posko pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan juga siapa saja yang terkena ini ya Kak. Iya. Kasus kekerasan itu boleh ke Partai Nasdem. Boleh sekali, kita terbuka untuk teman-teman di luar sana yang mendapat kekerasan. Iya, karena di posko pengaduan itu kita menerima laporan secara online maupun offline. Lebih gampang itu guys, bisa online bisa juga offline. Kalau mau ketemu langsung sama Kakak Maya,
Yuk ke DPW, laporkan langsung ya. Sekalian konsul sama Kakak Maya. Tapi kalau mau online bisa juga Kakak? Online bisa juga, dan di kabupaten-kabupaten itu juga nanti akan kita menerima laporan secara online dan offline bertempat. Kalau kita mau offline itu bertempat di DPD di kabupaten-kabupaten, DPD Partai Nasdem di DPD kabupaten. Partai Nasdem. Oke. Iya. Nah, lebih dekat lagi. Yang jauh misalnya ada di kabupaten di Sulawesi Tengah, misalnya Kabupaten Buol misalnya, kalau terlalu jauh ke Sulawesi Tengah, ke Kota Palu, itu bisa ke DPD Buol. DPD Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Buol. Nah, itu guys. Oke. Kakak Maya begitu seru hari ini bincang-bincangnya. Saya juga sampai kayak merinding, sampai takut juga. Ternyata dunia sekarang ini makin gile guys, makin gile. Nah, oke guys, Kakak Maya bantu saya dong. Kakak Maya bantu saya, ajak teman-teman di rumah sana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk Kak, bantu saya Kak. Pasti. Oke, bantu saya Kak. Jadi kakak-kakak di luar sana jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Kakak Maya terima kasih banyak untuk hari ini. Begitu menarik dan tentunya bermanfaat untuk saya dan teman-teman di luar sana, terkhusus yang mendapat kasus kekerasan. Dan kekerasan juga, kalau bullying masuk kekerasan nggak Kakak? Masuk. Nah, iya, udah semua. Aduh, saya ini lagi jadi agak blank ya bicara soal kekerasan, karena tadi itu yang dibahas sama Kakak Maya sampai kakak beradik atau justru orang-orang terdekat yang sering tidak menutup kemungkinan dia melakukan kekerasan juga terhadap kita gitu Kakak ya. Oke guys, sekian dulu dari saya Olga Sylvia Afnira dan Kakak Maya Safira Latopada. Terima kasih atas waktunya Kakak. Terima kasih Olga. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.